Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Tirpuada, mahasiswi Universitas Kiai Haji Ruhiyat Cipasung. Di sini saya akan melakukan konseling dengan menggunakan teknik psikoanalisis berbasis asosiasi bebas. Selamat menyaksikan. Selamat datang di rumah konselor ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Tirpuada, konselor di ruang ini. Sebelumnya Mbak dengan siapa? Nama saya Jahara. Oh, Jahara. Enaknya dipanggil apa, Mbak? Dipanggilnya Jahara. Jahara aja. Mbak tahu konseling ini dari siapa? Dari teman. Dari teman. Tapi Mbak sebelumnya pernah nggak konseling? Atau baru yang pertama kali ini? Baru yang pertama. Baru yang pertama kali. Tapi Mbak tahu apa itu konseling? Tahu tapi hanya sedikit. Saya jelaskan ya Mbak, bahwa konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor ke klien. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mbak sebagai kliennya, begitu Mbak. Paham ya Mbak? Lalu di dalam konseling ini terdapat beberapa asas. Nah, di antaranya ada asas keterbukaan dan ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak tidak perlu khawatir kalau Mbak bercerita terbuka kepada saya tidak akan tahu siapa-siapa, tidak bocor bahwa masyarakat sini, hanya Mbak, aku dan Allah yang tahu gitu Mbak. Mbak silahkan saja bercerita dengan sepenuh hati, mau dengan nangis, mau apa juga silahkan. Nah, di dalam konseling ini saya akan membatasi sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Mbak merasakan cukup? Ya, kalau nggak merasakan puas, nanti kita bisa diadakan konseling selanjutnya. Nah, kan tadi Mbak sudah tahu nih apa itu konseling dan asas-asas yang ada di dalam konseling. Jadi Mbak ntar kalau menceritakan terbuka saja ya Mbak, biar proses konseling ini berjalan dengan sempurna. Bisa dimulai Mbak. Sebelumnya apa yang Mbak rasakan? Saya merasa trauma. Dalam hal apa Mbak? Trauma dalam hal kehilangan. Kehilangan ya Mbak. Oh, sebelum Mbak menceritakan, silakan Mbak bersandar dulu dengan rileks. Boleh ceritakan kembali Mbak, awal cerita trauma Mbak kehilangan itu gimana? Saya merasa trauma kehilangan setelah saya kehilangan seorang ayah. Berawal dari saya kehilangan seorang ayah, saya yang selalu mencari pengganti seorang ayah, mulai dari perhatiannya, kasih sayangnya. Bisa dibilang saya haus perhatian, saya menarik perhatian dari orang-orang di sekitar saya, namun saya tidak pernah mendapatkannya. Sempat saya dekat dengan seorang laki-laki yang mungkin saya anggap saya sudah yakin kepada laki-laki itu, saya sudah percaya semuanya, semua hal sudah seperti saya sudah bergantung kepada dia. Namun dia juga sama, dia menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, jadi saya merasa bahwa semua laki-laki itu tidak jauh beda seperti dia. Ketika saya didekati dengan seorang pria, saya selalu berpikir bahwa ini juga pasti sama, endingnya pasti sama akan seperti itu. Jadi Mbak Diana ini pertama trauma itu dalam kehilangan ayah ya Mbak. Lalu Mbak merasa ingin sekali ada peran pengganti ayah, dan sama juga ya Mbak, beliau juga yang mendekati Mbak itu pergi. Nah, apakah ada peristiwa masa lalu Mbak yang sama hal seperti itu sebelum dari kehilangan ayah? Sebelumnya juga sama, ada peristiwa seperti itu. Malahan kehilangan seorang laki-laki ini waktunya bersamaan dengan saya kehilangan seorang ayah. Apakah Mbak merasa kecewa dengan hal itu? Merasa kecewa pasti ada, Mbak. Dan sekarang juga kemarin saya sempat berusaha mencoba buka hati lagi, berusaha buat percaya lagi bahwa
gak semua laki-laki seperti itu. Ada yang dekati saya, namun akhirnya sama juga seperti itu. Dia hilang tanpa kabar, dia hilang begitu saja tanpa sebab. Nah, jadi Mbak itu trauma itu berawal dari kehilangan ayah. Mbak itu sudah dekat dengan seorang pria, namun dia itu ketika Mbak kehilangan seorang ayah, Mbak juga kehilangan dia. Nah, sudah bertahun-tahun yang lalu Mbak mencoba membuka hati, namun ada pria yang mendekati Mbak, itu juga ya Mbak meninggalkan Mbak. Gitu ya Mbak. Tapi apakah ada hal lain yang membuat Mbak trauma? Ada. Itu bisa diceritakan Mbak? Kan saya kemarin-kemarin dekat lagi dengan saya sudah seyakin ini, sejauh ini, tapi dia ninggalin saya. Bahkan saya sudah kenalin ke keluarga saya, begitupun sebaliknya dia juga sudah kenalin saya ke keluarganya. Namun saya tidak melihat keseriusannya, tidak melihat keseriusan dia. Nah, berarti dapat saya simpulkan bahwa Mbak itu merasakan trauma ya Mbak. Trauma dari pertama sosok kehilangan ayah, terus Mbak mencari pengganti sosok peran ayah, namun pria itu meninggalkan Mbak. Lalu Mbak mencoba membuka hati lagi, tapi tetap saja pria itu seperti itu. Namun Mbak sudah yakin dalam menjalani hubungan ini sehingga dapat diperkenalkan ya Mbak. Orang tua Mbak sudah kenal, orang tua pacar sudah Mbak kenal, dikenalkan, tapi dia tidak serius menjalani hubungan ini gitu ya Mbak. Dan dalam hal itu apakah Mbak merasakan ada dampak negatif yang ada dalam diri Mbak? Dia ada dampak negatifnya. Gimana coba bisa diceritakan? Dampak negatifnya buat saya jadi merasa tidak ingin jadi laki-laki lagi. Jadi saya tetap stuck di laki-laki yang kemarin yang sudah menyakiti saya, padahal saya sudah tahu jelas bahwa laki-laki itu sudah menyakiti saya, sudah membuat saya kecewa, tapi susah buat saya untuk menerima orang baru. Nah, sekarang Mbak nih sudah tahu apa yang terdapat dampak negatif yang ada dalam diri Mbak. Apakah Mbak mempunyai keinginan untuk berubah? Iya, saya ingin berubah, saya ingin meninggalkan masa lalu saya ingin mencoba membuka lembaran baru. Karena itu apakah Mbak mempunyai cara penanggulangan hal dalam hal itu? Nah, jadi dalam cara penanggulangannya, yang pertama Mbak itu harus mengubah pola pikir, lalu yang kedua adalah Mbak harus mengubah cara pandang Mbak, serta menanamkan dalam menjadi jiwa Mbak itu tidak semua laki-laki itu seperti itu. Nah, bahkan Mbak harus membuka lembaran baru nih Mbak, bahwa lelaki itu dia tidak seperti itu. Ada banyak jutaan pria yang masih setia. Selain itu Mbak juga dapat menanamkan sendiri, lalu Mbak dapat membayangkan bahwa masih ada laki-laki yang setia yang meninggalkan seenaknya saja. Mbak, apakah ada yang mau diceritakan lagi? Sekiranya sudah cukup. Cukup ya Mbak. Nah, karena waktu juga sudah habis ya Mbak, jadi kita akhiri saja konseling ini. Selama konseling ini, apa yang Mbak rasakan setelah bercerita tadi? Saya merasa lega, saya merasa mendapatkan pendidikan kembali untuk berinteraksi. Jadi Mbak lebih plong ya Mbak dari cerita tadi. Sekiranya mungkin Mbak dicukupkan sekian ya. Nanti kita sambung dengan pertemuan selanjutnya. Sekian proses konseling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
maaf nak kurang jadi nih. Sekian proses konseling yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian Yang dapat saya dapat. Sekian proses konseling yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.